di bangku penonton ini sudah ada mantan murid. Iya, mantan murid saya. Mantan murid ya. Sekarang sudah jadi apa nih Pak? Sekarang jadi kepala sekolah juga. Jadi kepala sekolah? Jadi kepala sekolah juga. Di sekolah mana? Di sekolah MI di Sodong, Kemiri. Oh bukan di sekolah Anda itu? Bukan. Gak tahu diri ya Pak ya? Ada orangnya? Ada Pak. Mana? Ya Mas Solid, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Iya Mas Solid, mantan muridnya yang di sekolah mana? MTS dulu. Yang di MTS. MTS Menurut itu jenjang setara SMP. Oh, yang setara SMP. Menurut Anda, apa yang dilakukan oleh... Maaf, sebelum kita nanya, saya boleh tanya dulu. Ya. Wali murid Anda termasuk yang 30% apa 70%? Bukan, itu mau gunung. Oh itu beda? Oh iya, beda. Siapa tahu salah tanya dirangkul. Yang 30% nanti. Iya makanya ntar salah nanya saya kan. Lanjut, Iya. Menurut Anda apa yang dilakukan oleh Pak Nur Fadli ini biasa aja atau sangat luar biasa dan mempunyai arti yang sangat besar? Buat Anda pastinya. Kalau memang kebanyakan guru yang sudah ada di zaman saya dulu, memang yang paling diutamakan kan materi, pendalaman materi. Tapi betul yang disampaikan beliau tadi, yang namanya metode bahagia, kurikulum bahagia itu benar-benar diterapkan dari dulu. Kebetulan pertama kali saya mengenal beliau waktu saya usia kurang lebih 11 tahun. Nah, itu insya Allah kelas 1 MTS dulu. Jadi kalau di kurikulum yang ada, yang diterapkan 2 kali materi, 1 kali praktik. Itu beliau memegang pelajaran olahraga. Itu. Tapi sama beliau dibalik, 1 kali materi, 2 kali praktik. Jadi dalam praktik itu kita betul-betul senang-senang. Jadi yang ditanamkan pertama oleh beliau, senang dulu sekolah. Karena seperti yang kita ketahui, apalagi di daerah pegunungan, mungkin Mas Dedi juga pernah dengar, Mbak Cika juga. Kalau di daerah pegunungan, apalagi pedesaan, kecenderungan masyarakat untuk ke dunia pendidikan itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kota. Kecenderungannya itu di bidang kerja. Nah, jadi terus terang kalau di wilayah saya, usia saya dulu, umur 11 tahun, 12 tahun, masih senang-senangnya sekolah, itu ada yang sudah kerja, ada yang ngarit, ada yang ke bangunan, macam-macam sudah pokoknya, ada yang ke kebun, ke perkebunan, itu macam-macam. Tapi yang beliau tanamkan, untuk saya pribadi, memang pertama harus bahagia dulu di sekolah, harus senang dulu. Kalau kalian sudah senang sekolah, muncul yang namanya semangat di sana. Jadi secara tidak langsung beliau sudah menularkan karakternya sedikit demi sedikit ke anak. Jadi kurikulum yang ada itu betul-betul dirubah sama beliau, mengajarkan semangat bahagia dulu pokoknya di sekolah. Biar materinya sedikit, yang penting kalian senang dulu, baru ilmu bisa masuk. Itu yang saya tangkap dari beliau. Oke, baik. Saya tertarik sekali dengan kata-kata Anda, walaupun biar materinya sedikit, yang penting bisa masuk ya. Ya. Karena kadang-kadang ada anak yang sampai stres, materinya kebanyakan, nggak ada yang masuk. Satu juga. Cuma saja. Ketawa ngerasa ya. Oke. Dan berarti bisa saya anggap bahwa Pak Fadli ini memiliki jasa yang besar bagi diri Anda ya? Ya, besar sekali Mas. Oke. Nah, boleh saya tanya, maksudnya adakah hal-hal yang Anda ingat tentang beliau dulu? Ada. Apa itu? Jujur, saya yang paling saya ingat dari beliau, orangnya keras, tegas, tapi gak kasar orangnya. Beliau selalu mengutamakan kesenangan anak-anak dulu di sekolah. Itu yang paling saya ingat dulu. Jadi beliau jelasnya menanamkan semangat untuk di sekolah, bahagia dulu di sekolah. Itu yang paling saya ingat. Tegas orangnya. Oh. Betul katanya Mas Amin tadi, nekat juga. Nekat juga. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke. Baik, kita bisa menelpon istri Bapak Fadli sekarang. Iya Pak. Ya. Coba ya, kayaknya ini udah tersambung ya. Halo? Halo? Iya, dengan istrinya Pak Nur Fadli.
Iya, betul. Ibu Anissa ya? Betul. Ibu Anissa, Iya, ya Mbak. kabarnya nih Pak Fadli ini lebih sering naik turun gunung daripada ada di rumah. Ibu nggak marah? Ya, kalau memang sudah hobinya kayak gitu, yang penting kan naik turun gunungnya itu masih manfaat untuk orang lain. Yang penting itu sih. Jadi ibu mendukung? Ya, insya Allah selalu mendukung. Sebagai istri nih, dukungan apa yang Ibu Anissa kasih ke suami, Bu? Ya, yang pasti selalu mendukung dalam hal apapun selama itu memang yang dilakukan baik. Yang dilakukan selama ini kan membantu orang lain. Ya selagi bisa saya selalu dukung apapun itu. Sudah termasuk ya harus hilang waktu bersama ya nggak masalah lah. Yang penting bisa manfaat untuk orang lain lah. Gitu. Bangga Bu punya suami kayak Pak Fadli? Bangga banget dong buat Cika. Ibu biasanya kalau mengungkapkan rasa bangganya ngapain, Bu? Say I love you, sayang. Ya enggak lah ya. Yang pasti selalu ngasih motivasi aja terus, selalu mengingatkan supaya tetap istiqomah lah dengan apa yang dilakukan untuk orang lain. Ada yang mau disampaikan, Bu? Nih Pak Fadli lagi di sini lagi syuting, Bu. Lagi masuk TV, Bu. Silakan Bu, ini ada Pak Fadli mendengar suara istri tercinta. Aduh. Oke. Ya, saya pokoknya selalu mendukung apa yang dilakukan ayah selama itu memang baik, apalagi itu bermanfaat untuk orang lain. Tetap istiqomah dengan apa yang dilakukan dan tetap jadi diri. Kita aja, Pak. Amin. Amin. Oke, baik. Ada Bapak mau balas, Pak? Cukup. Cukup. Cukup itu doang kakinya. Deh, cukup Bu ya, udah cukup. Makasih istriku gitu kayak Pak. Oh, dia tegas kan tadi bilang tegas kan orangnya kan. Oh iya. Cukup. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih. Makasih Bu Anissa. Iya udah. Oke, saya pernah ini kita mau ngundang Pak Toto buat melukis wajah Anda sebagai kenang-kenangan di hitam putih. Sebenarnya saya mau nanya sedikit aja, tolong dijawab. Benar nggak sih Anda tuh pernah melihat beliau tidur di gerobak kalau nggak salah? Terus ada ngeliat kesian banget ini orang gitu. Benar nggak, Pak? Iya, itu satu Di hal lantai yang ya? belum saya sampaikan ke Pak Fadli ini. Apa itu, Pak? Jadi beliau ini jualan rokok waktu itu dan beberapa kue-kue kering, gorengan, ada nasi bungkus itu di pinggir jalan raya di trotoar. Malu kalau dengernya sekarang. Biar aja. Justru itu kebanggaan, Pak. Iya. Jarak dari trotoar itu ke kampus kita kira-kira setengah kilo. Kemudian waktu itu kita nggak punya kendaraan, dia kendaraan punya tapi kadang-kadang pinjam gitu ya. Saya memang ada janji mau ke tempat gerobak dia, tapi dia tidur pules. Tidur, dia duduk di sandal japit, dia duduk kemudian bersandar di pagar, ada di trotoar ada pagar, dia tertidur di situ. Saya perhatikan kurang lebih 5 menitan lah. Mungkin karena capek tidak tahu saya datang. Ya untungnya tidak ramai pembeli, karena memang jarang ramai pembelinya memang. Di gelapnya. Tempatnya memang tidak strategis, tidak menguntungkan. Jadi dia tidur. Ya, tidurnya mungkin karena kecapean sehingga saya tidak. Lalu Anda berpikir? Ya, saya pikir dia kecapean. Saya coba bantu jaga gerobaknya tidak lama, tapi beberapa teman datang. Begitu teman datang, sebelum dia bangun, saya berlalu duluan. Jadi dia tidak tahu hal ini. Baru sekarang dia tahu. Itu terjadi tahun 2003. Nah, Anda mikir kesian banget nih orang gitu ya? Iya, iya. Jarang dia tidur. Berarti Jarang capek dia sekali. tidur. Ya. Jarang sekali tidur. Untuk mencapai cita-citanya ya. Iya. Luar biasa. Nih, adik-adik dengerin Om ngomong. Ini pemulung bisa menciptakan sekolah gratis untuk 600 orang. Luar biasa? Hebat? Hebat. Harus didukung? Harus. Dengan cara apa? Jualan rokok. Merokoklah kalian. Enggak gitu. Enggak. Oh iya loh. Iya enggak. Kalau nggak ada yang rokok kan dia nggak bisa jualan rokok. Oh iya benar. Ah.
Bingung kan benerin gua? Bapak ini pendidikannya tinggi apa enggak sih? Bingung. Nggak pernah ngerjakan PR kali dulu. Oh, enggak pernah, makanya jadi kayak begini. Pak. Iya. Oke, baik. Kita undang Pak Toto aja langsung. Iya, langsung saja nih dia Pak Toto BS. Silakan Pak. Silakan, langsung. Ini akan dilukis. Di sini aja ya. Pegang. Tenang Pak Fadli, ini nggak akan lama karena Pak Toto bisa melukis wajah hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan hasilnya pasti bakalan mirip mukanya Dengan sama Pak muka bos Pak saya. Dia udah paham. Ayo Nat. Pak Toto waktu sekolah dikasih PR nggak sama guru? Enggak. Nggak nih Pak Toto nih? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah sekolah. Pernah ngerjain PR. Wih sadis, udah selesai. Gimana, mirip nggak Pak Fadli? Pak Fadli gimana? Mirip Pak? Mirip. 400.000 Pak ya. Gratis. Makasih Pak Toto. Bentuk apresiasi. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak untuk inspirasinya yang luar biasa buat hitam putih kita. Silakan duduk kembali dan itu untuk Pak Fadli. Siap, makasih Pak Toto. Sama-sama. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Saya akan, selama saya masih diberikan kesehatan sama Tuhan, saya akan tetap datang dan akan tetap mengajar sampai akhir hayat saya.